miskin, nggak punya apa-apa, tapi dia punya kuasa. Dia nggak punya duit, nggak bisa bayar pajak karena nggak punya duit, tapi karena dia punya kuasa, maka dia bisa bayar pajak. Masih tahu, masih ingat nggak bagaimana cara Tuhan membayar pajak? Mancing ikan. Disuruh mancing kan si Petrus. Petrus pergi mancing kau. Petrus nggak, bukan. Sorry ya kalau salah nama. Yang pasti dia suruh muridnya waktu itu, kau pergi mancing ya, pergi mancing. Kan dia menyuruh dengan otoritasnya, dengan kuasanya, pergi mancing ya. Dan ikan pertama yang kamu dapatkan, buka mulutnya, ada dirham di situ. Ambil dan bayar pajakmu dan pajakmu. Jadi jangan takut nggak punya harta benda di bumi ini, tapi jika engkau punya kuasa, itu luar biasa. Makanya saya berkata, saya punya kuasa, dan dengan kuasa itu maka saya punya skill. Tahu skill? Keahlian. Saya dengan keahlian itu bisa buat sesuatu, dan dengan buat sesuatu itu maka saya akan kaya raya. Amin. Coba, Ibu Wanti skillnya mengajar kan? Karena ada kuasa padamu. Dengan kuasa itu engkau punya skill, keahlian mengajar. Terus dengan keahlian terus diasah, engkau makin ahli, makin pakar. Wow, dibayar mahal Bu. Kan kalau orang makin ahli kan naik jenjang tuh, karirnya makin menanjak tuh. Nah kalau makin karir naik, golongan naik nggak? Nah kalau golongan naik, gaji naik nggak? Makin kaya kan? Betul nggak Ibu Guru? Siapapun kita, dengan apa yang ada padamu, maksudnya dengan skill yang ada padamu, ayo, punya skill, diasah terus. Kevin punya skill, punya keahlian apa? Maksudnya sekarang senang apa nah? Lydia senang apa saya? Diasah terus, itu akan memperkaya dirimu, dibarengi dengan engkau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Wow, berhasil. Tapi kalau engkau punya skill, tapi engkau tidak mencintai Tuhan, hancur hidup. Ya. Tapi kalau runutnya seperti ini, dia punya kuasa, dia pasti mengasihi Tuhan. Karena apa yang dia dapatkan itu dari Tuhan. Dia tahu itu. Jadi ada larangan di situ, jangan bawa itu, bawa emas perak. Jadi mau maksud Tuhan itu jangan bawa bekal apa-apa, percaya kepadaku. Jadi maksudnya Tuhan juga lagi di sini adalah supaya otakmu itu, pikiranmu, hatimu jangan lagi kepada harta bendamu itu. Jelas? Ya kan? Melayani kalau kita bawa-bawa kita punya harta benda, apalagi itu bekal segala macam. Coba ini nanti kan akan lanjut ya. Kita kalau lihat di Markus dan Lukas itu semakin jelas ya. Ini kenapa tidak apa ya? Tidak kasih bawa bekal, uang, emas, perak gitu ya. Karena akan nyambung dengan yang pesan yang kelima. Nah, pesan yang kelima ini saya lanjut aja. Pesan yang kelima itu berbicara etika, ya, etika, tata krama. Nah, karena dibilang di situ di ayat yang ke-11, 12 dan 14 kan dibilang gini. Dan apabila kamu masuk rumah orang, belum 11 dulu, 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jadi pertama datang dan pergi itu di situ. Karena itu orang yang layak, kamu harus cari orang yang layak. Jelas ya? Jadi orang yang layak di sini ini berbicara orang yang layak ini, orang yang layak dia bisa terima pengajaran kita, ya, dia bisa terima firman, nyambung kalau ngomong. Itu kalau kita diutus, maka kita akan mencari orang yang layak. Makanya saya dapat tempat yang layak di sini. Bicara dengan orang di dalam rumah ini tentang firman nyambung, nggak ada yang menolak. Bicara dengan Lydia, nggak pernah dia usir saya, nggak pernah. Bicara dengan Kak Yopi, nggak pernah diusir.